Seperti kita ketahui bahwa konfigurasi switch bisa dilakukan juga tanpa menggunakan konsol, artinya tidak langsung berhadapan dengan PC switch sendiri, tapi bisa dilakukan melalui jaringan, artinya dari komputer klien kita lakukan remote untuk melakukan konfigurasi. Nah, kita akan coba memberikan alamat IP untuk melakukan konfigurasi secara remote. Dan untuk melakukan konfigurasi tersebut hanya berlaku pada VLAN 1, karena VLAN 1 adalah VLAN natif yang digunakan untuk konfigurasi. Seperti kita ketahui bahwa di VLAN saya enable, so VLAN default ada nggak ya, sebentar. So VLAN, oke, saya akan cek dulu. So VLAN saja ya, bahwa VLAN defaultnya adalah port 20 ya, artinya 9 port 9, yaitu gigabit 20 dan gigabit 21. Ini adalah port konfigurasi. Jadi kalau mau konfigurasi harus menggunakan port 9 atau dengan port 10. Kalau kita cek lagi, so interface terang, yang dikirim terang adalah yang ada VLAN 1 adalah port 9 atau gigabit 20. Saya akan rubah sedikit agar semua VLAN bisa juga dikirim menggunakan gigabit 21. Konfigur terminal, kemudian kita masuk ke port, interface gigabit 21, kemudian switch port, terang, encapsule, kemudian dot key, kemudian switch port mode terang ya, kemudian switch port terang allow 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, salah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, allow, maaf, VLAN 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian auto negotiation auto. Saya save and copy running config ke dalam startup config, kemudian enter. Saya cek dulu untuk yang terangnya kembali. Sambil dia mensimpan, saya akan pindah ke port selanjutnya di sini. Di langkah yang sama, untuk yang switch kedua, enable, configure terminal, interface gigabit 21, kemudian switch port terang encapsule dot key, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang allow 1 VLAN 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian negotiation auto. Oke, and so interface terang.
Kita cek yang 21. Oke, 1 sampai 5 juga ya. Oh maaf, yang 21 masih 3 sampai 5 ya. Tadi 21. 21. Oh ini semua ya, 1 sampai 5 ya. Port Lowtran 1 sampai 5. Ya, sudah. Kita cek yang ini. Switch show interface LAN. Ya, port 21 1 sampai 5. Oke, sekarang kita coba kasih alamat IP. Kita masuk dulu ke interface yang VLAN. Konfigur terminal dulu. Konfigur terminal. Ya, kemudian interface VLAN 1. Kita sekarang berada di VLAN 1 yang interface yang menggunakan VLAN 1. Kemudian kita coba memberikan alamat IP. Saya tanda tanya. Oke, di sini ada address. IP address 192 address 192.168.200.1 untuk switch nomor 1 255 255 255 ya. Kemudian kita bisa ke switch yang nomor 2. Konfigur terminal ya, kemudian interface VLAN 1 artinya port 9 dan port 10 atau gigabit 20 dan 21. Kemudian IP address 192.168.200.2 255 255 255 Oke, sekarang sudah memiliki IP. Saya exit biar cepat ke N. Kemudian copy running config ke dalam startup config. Untuk switch nomor 1 belum saya simpan. Saya juga akan melakukan penyimpanan konfigurasi. N copy Oke, enable copy running config ke dalam startup config. Sambil saya cek juga IP yang didapat. Jadi untuk mengecek IP kita menggunakan show IP interface. Nah, harusnya kita tambahin brief ya. Oke, 200.2. Quit aja. Brief. IP-nya 192.168.200.2. Itu yang sama, ini 200.1. So interface IP interface. Nah, ini 200.1. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan username dan password agar pada saat login memasukkan username dan password. Saya sudah sediakan di sini. Sekarang yang switch nomor 2 konfigur terminal lain konsol 0 password BMTI, kemudian login, kemudian exit atau N ya, kita bisa langsung N exit ya. Jadi waktu kita mau masuk dia akan tanya password BMTI, bisa masuk. Nah, kemudian kita bikin username dan password. Konfigur terminal
username ya, admin, kemudian passwordnya saya BMTI saja ya, kemudian line konsol 0, login lokal, kemudian exit, n saja, exit. Kita cek, ada username admin, passwordnya BMTI ya. Oke, enable, masih bisa. Kemudian bagaimana kalau switch satu lagi belum ya? Switch satu lagi juga sama, configure, enable dulu, enable configure terminal. Oke, selanjutnya username admin, passwordnya adalah BMTI, line konsol adalah 0, login adalah lokal, kemudian n, exit, enter. Kita cek, admin, passwordnya BMTI. Tadi hanya password saja, sekarang harus menggunakan username. Oh maaf, admin BMTI ya, enable. Oke, baik. Sekarang bagaimana kalau mau di remote? Artinya kita harus menuliskan seperti ini, line VTY 01. Saya akan di switch nomor 1 dulu. Line, oke. Configure terminal, line VTY artinya dilakukan secara remote. 01 itu artinya hanya bisa satu koneksi komputer yang bisa menjalankan bersamaan saat meremote bersamaan. Kemudian passwordnya BMTI, kemudian login, exit. Oke. Yang kedua juga sama, kita kasih enable, kemudian configure terminal, maaf, configure terminal, line VTY 01, password BMTI, login ya, kemudian exit. Nah, username dan password ini bisa juga dibuatkan dalam sebuah server, namanya server TACACS ya. Ada di video yang lalu, saya telah buat untuk video yang lalu untuk server TACACS, di mana username dan password dikelola oleh server Debian. Jadi sebagai autentifikasi. Tapi yang ini adalah semuanya dikelola pada peralatan itu sendiri. Baik, sekarang kita akan coba pengujian. Login sudah, oke. Pengujian, sebelum pengujian saya akan simpan dulu konfigurasi. Copy running config ke dalam startup config. Ya, ini juga sama. N copy running config ke dalam startup config. Baik. Saya akan ambil kembali window virtual PC, saya hapus, kemudian saya ambil Windows 7 lagi. Ya, saya akan coba satu persatu dulu. Pertama adalah di switch nomor 1, nanti switch nomor 1 dihubungkan dengan switch nomor 2. Kita tahu bahwa kita akan konfigurasi harus menggunakan port nomor 9 atau port nomor 10. Saya akan coba dulu ke port nomor 9. Kemudian saya jalankan Windows 7.
Kemudian saya hidupkan konsol. Login, admin, password admin. Satu sembilan dua, 168, 203. Di ping connect kita gunakan telnet nggak bisa, kemudian kita coba menggunakan putih untuk telnetnya. Klik telnet, kemudian panggil 192.168.200.1, open. Oke, sekarang mau saya matikan yang ini. Sekarang saya sudah bisa masuk telnet menggunakan putih. Ya. Passwordnya adalah BMTI. Oh, maaf, usernya passwordnya adalah BMTI. Saya ulangi sekali lagi. Baik. Ya, di sini hostname-nya alamat IP 200.1, kemudian telnet, kemudian saya open saja langsung. Ya, passwordnya user akses verifikasi BMTI. Oke, tidak mau berarti saya cek dulu password yang kita berikan BMTI login. Coba pakai Cisco. Bad password. Saya coba ulangi lagi, telnet, open, rupanya caps lock-nya kepicit. Oke, admin, oh maaf, BMTI huruf kecil semua, BMTI. Oke, bisa masuk. Enable BMTI. Oke, sekarang sudah bisa. Nah, kita lakukan remote dari klien Windows XP, Windows 7 ke suite Cisco. Kemudian kita akan uji coba yang kedua, yaitu menyambungkan dua suite tersebut. Tentunya ini harus sudah jalan seperti ini. Kita sambung juga, berarti sama-sama menggunakan VLAN VLAN 1.
seperti ini. Kemudian kita cek dengan ping ke 200.2 mau juga. Kemudian kita coba telnet ke alamat 192.168.200.2. Ya, kita coba dulu ping. Oke, bisa. Sekarang kita akan cek menggunakan telnet ke switch yang kedua. Oke, ini juga bisa, passwordnya BMTI. Kalau kita enable, dia juga harus menggunakan password BMTI. Oke, sekarang bisa. Mungkin itu contoh ada daripada konfigurasi switch yang harus kita lakukan. Semuanya sudah tertera dalam job sheet. Jadi kita Anda tinggal mengikuti job sheet dan mencoba tentang konfigurasi switch.